Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya lanjutkan yang tadi kisah hidup saya. Ya, benar. Saya memang 5 bulan dan 5 bulan saya tunangan, 5 bulan pula saya menikah, dan habis itu Allah telah mengambil almarhumah istri saya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini udah yang terbaik buat saya. Apapun yang saya lakukan akan saya jalani. Cobaan demi cobaan telah saya lalui. Siapa yang kuat dan siapa yang tahan? Kita baru menikah 5 bulan. Habis itu tiba-tiba istri kita meninggal tanpa sakit, tanpa apa. Mungkin di saat itulah hidup saya hancur sehancur-hancurnya. Karena saya gak tau lah mau cerita gimana ya. Namanya juga mungkin dibilang pengantin baru. Ya, istri saya itu mengalami kecelakaan di Kalianak, Surabaya, habis dia pulang kerja. Dan posisi itu pula saya juga lagi kerja, baru pertama masuk saya, mungkin oleh 1 minggu di PT PAL Indonesia Persero. Baru pertama juga saya bekerja di PT PAL. Dikira sama saya bahkan bahagia, dan saya dapat menafkahi istri saya dengan layak. Tapi itu semua ternyata salah. Semua yang dikira oleh aku bahagia, semuanya menjadi derita dengan kecelakaan itu. Ya, istri saya mengalami kecelakaan berdua dengan Fitria. Dia juga adalah sahabat saya dan juga sahabat almarhumah istri saya. Saya kehilangan orang berdua yang sangat berarti bagi hidup saya. Yang pertama yaitu almarhumah istri saya, dan kedua yaitu sahabat saya. Dialah yang mengerti saya di saat saya duka maupun duka. Mereka berdua itu sangat berarti bagi saya. Ya, saya orang gak punya, dan saya juga telah ditinggal oleh orang tua saya mulai dari umur 3 tahun. Saya gak punya apa-apa. Dan alhamdulillah di 2015, mungkin 2014 awal, saya menemukan istri saya di Surabaya. Di saat itu kami pacaran mungkin hampir 5 tahun, tapi kami putus nyambung. Habis itu saya pacaran 5 tahun gak putus nyambung, sampai saya pertunangan, sampai saya menikah. Selama 3 tahun itu kami LDRan, aku di Jakarta, almarhumah istri saya di Surabaya. Ya, saya pernah berjanji dengan almarhumah istri saya, di saat saya pulang dari Jakarta nanti saya akan melamarnya, dan saya tepati semua janji itu. Saya pulang 2020 bulan 3, saya pulang dan melamar almarhumah istri saya. Dan habis itu bulan 8, bulan Agustus, saya menikah dengan almarhumah istri saya. Dan 2021 tanggal 13 Januari 2021 itulah akhir kisah cinta saya dengan almarhumah istri saya. Ya, mau gimana lagi, Allah lebih sayang pada dia. Semoga kamu ditempatkan di tempat yang terindah sayang, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku di sini hanya bisa berdoa buat kamu. Mau gimana lagi? Mungkin Allah telah lebih sayang daripada aku. Memang berat rasanya ditinggalkan orang yang kita cintai dan kita sayangi. Kami LDRan hampir 3 tahun, dan setelah menikah, ya saya gak mau menyalahkan siapa-siapa. Saya juga gak mau menyalahkan, mungkin tidak ada ceritanya orang yang mendapat istri saya itu dengan sengaja. Saya berdamai karena saya gak mau berlibat dengan hukum, dengan apapun. Di saat itu saya lapor polisi, dan saya berkata saya ikhlas dengan semua apa yang telah terjadi, dan saya itu diselesaikan dengan kebenaran.
semuanya lancar. Sampai sekarang saya belum menikah, dan sampai sekarang pula saya masih sayang dan sangat mencintai istri saya. Memang banyak perempuan dan banyak perempuan yang cantik di luar sana. Mungkin orang bilang 1 tumbuh 1000. Ya, betul. Tapi bagi saya tidak. Karena apa? Karena saya ini orang gak punya, orang yang gak berpendidikan mungkin ya. Saya bangga saya menemukan almarhumah istri saya. Dia bisa terima aku apa adanya dan mencintai aku dengan tulus dan penuh kasih sayang. Dan sampai sekarang saya masih ikut dengan mertua saya, yaitu orang tua almarhumah istri saya. Memang penuh pro dan kontra. Nomor 1, saya memang tidak punya anak dari almarhumah istri saya karena kami menikah baru 5 bulan. Di saat itu almarhumah istri saya mengalami kecelakaan. Memang rasanya berat, hancur, lebur lah semuanya. Saat itu mungkin hidup saya udah gak ada artinya lagi, tapi saya akan selalu berjuang demi menjalani ini semua. Memang banyak orang yang bilang kepada saya, karena kamu itu gak punya anak dan gak punya keturunan, lebih baik kamu tinggalkan, kamu minggat dari rumah mertua kamu tidak pantas di sana. Iya, memang saya sadar saya tidak pantas dan saya tidak pantas untuk tinggal dengan mertua saya. Tapi saya nggak pernah menganggap dia itu sebagai mertua saya, melainkan sebagai orang tua saya sendiri. Karena disitulah saya menemukan sosok seorang orang tua saya, sosok orang tua dengan penuh kasih sayang, menerima saya apa adanya, menganggap saya seperti anaknya sendiri. Mereka itu sangat sayang dengan saya, semua keluarganya itu sayang. Mungkin di saat saya hancur, di saat saya lemah, mereka lah yang menata saya hidup kembali lebih baik dan kuat. Sedangkan orang yang terdekat saya malah memaki-maki saya, bukan membuat saya semakin kuat dan tabah. Tapi gak apa-apa, memang saya salah mengambil keputusan karena saya gak punya keturunan dan gak punya apa, kata orang-orang, kata saudara saya semua yang ada di Madura. Gak apa-apa kalian bisa maki saya terima. Memang apa yang saya ambil itu semua adalah salah. Memang saya gak pantas dan gak layak, saya tahu. Karena aku dan istri saya sudah gak bersama lagi, dan saya memutuskan untuk tinggal dengan keluarga almarhum istri saya. Saya sudah pikirkan dengan matang-matang dan penuh dengan bagian siapapun saya akan aku lalui. Gak apa-apa orang membenci saya, apa-apa orang mencaci maki saya, akan saya terima. Apapun mereka bilang saya terima, gak apa-apa. Hidup saya ini adalah pilihan saya. Apapun yang terjadi akan saya jalani. Apapun yang terjadi. Ya, maaf semuanya teman-teman. Mungkin sampai di sini ya dulu. Ini adalah cerita hidup saya. Buat kalian semua yang di luar sana, kalian bersyukurlah masih punya orang tua yang penuh dengan kasih sayang dengan kalian semua. Sedangkan saya dari kecil tidak menemukan kasih sayang orang tua. Dan disinilah dan di pihak orang tua almarhum istri saya lah merasakan kasih sayang orang tua yang saya rasakan dari mereka. Kenapa? Di saat saya hancur, malah mereka dan keluarga almarhumah istri saya yang mendukung saya, bukan keluarga saya sendiri dan juga saudara-saudara saya sendiri. Malah mereka
hidup. Emang saya sadar apa-apa, tapi saya tidak akan pernah lupa siapa yang merangkul saya di saat saya hancur, dan siapa di saat saya hancur mereka lari. Aku tidak akan pernah lupakan itu semua, teman-teman. Ini adalah hidup saya. Ya udah dulu ya. Ya satu pesan saya, teman-teman. Selagi orang bakalan hidup, kasih sayangilah mereka, karena tanpa ada mereka tidak akan ada kita di dunia ini. Kalian harus bersyukur punya orang tua yang masih lengkap, sedangkan saya tidak punya orang tua dari sejak saya kecil sampai sekarang. Mungkin saya sudah dewasa, mungkin saya dibilang saat menikah dengan istri saya itu saya bahagia, tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Tapi ini adalah ujian yang harus saya hadapi. Saya bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada saya. Saya mendapatkan hikmah itu semua. Saya jadi tahu mana orang yang sayang sama saya dan mana yang sok peduli dengan saya. Saya tidak akan pernah lupakan di saat saya susah siapa yang merangkul saya, di saat saya susah siapa yang saat mereka lari meninggalkan saya. Saya tidak akan pernah lupakan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.